Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi internet dan web. Perkenalkan, nama saya Ai Anggraini dengan NIM 190180037. Saya mahasiswa dari Universitas Malikus Saleh, program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi internet dan web. Apa itu internet, intranet, dan ekstranet? Pertama, kita akan membahas pengertian internet, intranet, dan ekstranet terlebih dahulu. Jadi, yang dimaksud dengan internet adalah jaringan terluas dalam sistem teknologi informasi yang memungkinkan perangkat di seluruh dunia untuk saling terhubung. Jaringan internet dapat diakses publik yang mengirimkan data menggunakan standar protokol internet atau IP. Berbeda dengan intranet, yaitu jaringan teknologi informasi yang lebih sempit dan privat dibanding internet. Intranet adalah sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Arsitektur dari intranet berupa aplikasi web dan menggunakan protokol TCP atau IP. Selanjutnya, ekstranet. Pengertian ekstranet di sini merupakan jaringan internet perusahaan yang ingin mengekspos informasi yang mereka miliki ke jaringan luar. Selanjutnya, kita akan membahas perbedaan internet, intranet, dan ekstranet. Berdasarkan pengertian, internet merupakan jaringan komputer luas yang menghubungkan antara pemakai komputer satu ke komputer lain dan dapat terhubung antar negara di seluruh dunia. Sedangkan intranet merupakan jaringan teknologi informasi yang lebih terbatas dan privasi dibandingkan dengan internet. Intranet menjadi media penyimpanan data kerja digital perusahaan. Sedangkan ekstranet merupakan jaringan yang menjadikan IP sistem telekomunikasi publik sebagai fiturnya. Fungsinya untuk membagi beberapa informasi perusahaan secara aman. Berdasarkan jangkauan jaringan, internet memiliki cakupan wilayah yang luas. Internet bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Seluruh informasi juga bisa diakses tanpa batasan. Sedangkan intranet memiliki cakupan yang luas dengan wilayah yang paling kecil. Cakupan wilayah seperti cakupan wilayah LAN dan yang paling luas adalah WAN. Ekstranet merupakan tambahan fungsi yang lebih kompleks, yaitu menyertakan jaringan internet di dalamnya. Sehingga bisa dibilang cakupan ekstranet menjangkau ke seluruh dunia dan bisa diakses oleh siapa saja secara luas. Berdasarkan perangkat keras yang digunakan, internet menggunakan hardware yang lebih canggih daripada hardware yang digunakan oleh intranet. Intranet hanya menggunakan hardware seperti hub, switch, dan beberapa hardware lainnya. Ekstranet menggunakan hardware tambahan yang dapat menjadi media penghubung antara jaringan intranet dan dengan internet. Hardware tersebut antara lain router, modem, access point, dan sebagainya. Yang terakhir, berdasarkan fungsi jaringan. Internet digunakan untuk mengakses kehidupan pribadi, kesehatan, rekreasi, hobi, rohani, sosial, pengembangan pribadi, dan banyak lainnya. Sedangkan intranet biasa digunakan untuk web, email, dan lain-lain. Ekstranet berfungsi untuk memudahkan perusahaan dengan kegiatan bisnis yang dapat berbagi data dengan volume besar untuk jaringan kerjasama. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu arsitektur dasar internet. Pengertian arsitektur jaringan. Arsitektur jaringan merupakan rancangan arus komunikasi yang diterapkan pada media elektronik. Arsitektur jaringan juga merupakan lapisan atau himpunan layer yang memiliki tujuan untuk memberikan layanan pada layar di atasnya. Dasar arsitektur jaringan. Dasar arsitektur jaringan dibagi menjadi 3. Yang pertama, LAN, kedua MAN, yang ketiga WAN. LAN atau Local Area Network.
merupakan jaringan komputer yang menyambungkan komputer dalam area terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus, universitas, atau gedung kantor. MAN atau Metropolitan Area Network merupakan jaringan MAN biasanya menghubungkan berbagai lokasi dalam satu kota seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan lain-lain. Jaringan MAN sendiri memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan jaringan LAN. WAN atau Wide Area Network disebut juga jaringan area luas karena jangkauannya melampaui satu gedung atau kampus besar sehingga mencakup beberapa lokasi yang tersebar di area geografis tertentu atau bahkan dunia. Gambar arsitektur dasar internet. Berikut merupakan gambar arsitektur dasar internet. Selanjutnya, arsitektur web. Apa itu arsitektur web? Arsitektur website adalah suatu pendekatan terhadap desain dan perencanaan situs seperti arsitektur itu sendiri, melibatkan teknis, kriteria estetis, dan fungsional. Seperti dalam arsitektur tradisional, fokusnya adalah benar pada pengguna dan kebutuhan pengguna. Hal ini memerlukan perhatian khusus pada konten web, rencana bisnis, kegunaan, desain interaksi, informasi, dan desain arsitektur web. Untuk optimasi mesin pencari yang efektif, perlu memiliki apresiasi tentang bagaimana sebuah situs web terkait dengan World Wide Web atau WWW. Aplikasi utama web. Ada beberapa aplikasi utama pada web, yaitu HTTP, HTML, Internet, Web Server, Browser, dan Transaction. HTTP merupakan sebuah protokol jaringan lapisan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan hipermedia. HTML adalah sebuah bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web, menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web, internet, dan formatting hypertext sederhana yang ditulis ke dalam berkas format ASCII agar dapat menghasilkan tampilan wujud yang terintegrasi. Sedangkan internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung. Internet merupakan jaringan yang terdiri dari miliaran komputer yang ada di seluruh dunia. Selanjutnya, web server merupakan software yang memberikan layanan data yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan browser web dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Browser merupakan sebuah aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk menampilkan halaman web. Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla adalah contohnya. Terakhir ada transaction. Internet server transaksi memiliki kemampuan untuk menangani berbagai macam teknologi web untuk mengakses aplikasi SAP. Menggunakan SAP GUI antarmuka, baik transaksi web atau SAP GUI untuk HTML adalah dua pilihan tersebut. Komponen arsitektur aplikasi web dasar. Client merupakan request atau akses halaman, contoh web browser. Firewall merupakan software yang mengatur jaringan internet dengan LAN perusahaan. Proxy untuk menyimpan halaman web pada cache. Web server merupakan pendukung protokol web untuk memproses permintaan klien. Database server untuk menyediakan data dalam bentuk terstruktur. Media server merupakan konten streaming data besar yang tidak terstruktur. Content management server untuk menangani konten untuk melayani aplikasi. Aplikasi server merupakan permintaan akses dari klien. Teknologi pendukung web. Terdapat 4 teknologi pendukung web. Yang pertama ada Simple Object Access Protocol, kedua Representational State Transfer, 3 Web Service Definition Language, yang keempat Web Distributed Data Exchange.
Apa sih SOAP itu? Jadi SOAP menspesifikasikan secara jelas bagaimana cara SVG mengencode header HTTP dan file XML sehingga program pada suatu komputer bisa menganggap program lain dan mengirimkan informasi, dan bagaimana program yang dipanggil memberikan tanggapan. REST merupakan gaya arsitektur untuk menyediakan standar antara sistem komputer di web, sehingga memudahkan sistem untuk berkomunikasi satu sama lain. Pada intinya, REST terdiri dari 4 hal berikut. Sumber daya yang direferensikan oleh pengenal global seperti Yuri. Representasi sumber daya yaitu dokumen yang berisi informasi sumber daya yang dibutuhkan. Komponen yang berkomunikasi satu sama lain antar klien dan server. Interface standar yang mengidentifikasi sumber daya, memungkinkan manipulasi sumber daya melalui representasi, termasuk pesan deskriptif mandiri yang menjelaskan cara memproses permintaan dan respons, dan hypermedia yang diidentifikasi secara dinamis. Selanjutnya, ada WSDL. WSDL atau Web Service Description Language adalah format XML yang diterbitkan untuk menerangkan web service. WSDL mendefinisikan pesan-pesan, baik yang abstrak dan konkret, yang dikirimkan ke dan menuju web server. Koleksi-koleksi digital dari pesan-pesan seperti port type antarmuka. Bagaimana port type yang ditentukan dijadikan wire protocol di mana service ditempatkan. Yang terakhir ada WDDX. Adalah teknologi berbasis XML yang memungkinkan pertukaran data kompleks antara bahasa pemrograman web. WDDX sendiri terdiri dari representasi data independen bahasa berdasarkan XML dan satu set modul untuk berbagai bahasa yang menggunakan WDDX. Aplikasi web pada e-commerce. Aplikasi pada e-commerce, yang pertama ada Shopee, selanjutnya ada Tokopedia, Lazada. Itu merupakan contoh-contoh aplikasi yang terdapat pada e-commerce. Terima kasih. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.